Kalaupun itu anaknya Ridwan Kamil, tidak memalukan kok. Kecuali dia setelah tahu itu anaknya, dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab, maka itu salah. Tapi kalau dia udah tahu itu anaknya lalu dia tanggung jawab, yang mana tiba-tiba ani-ani atau orang ketiga yang selama ini menjadi orang ketiga atau menjadi simpanan, wanita simpanan, akhirnya semua pada muncul, ini akan sering terjadi. Tapi yang pasti menurut gua kejadian daripada Lisa Mariana dan Ridwan Kamil ini adalah apes bagi Ridwan Kamil. Kalau memang itu bukan anak daripada Ridwan Kamil, lakukan upaya hukum untuk menegakkan atau menjunjung tinggi martabat, harkat dan martabat keluarga. Tapi kalau itu anaknya Ridwan Kamil, tanggung jawab. Gue ditanya mengenai kasusnya Lisa. Sebenarnya ini adalah hal yang cukup menarik perhatian banyak orang, termasuk perhatian gue terhadap case ini. Kenapa? Karena mungkin kejadian Lisa Mariana ini akan menjadi presiden buruk bagi dunia perani-anian di Indonesia. Kenapa? Khawatirnya para ani-ani akan mencontoh atau meniru apa yang dilakukan Lisa ke ruang publik, sehingga akhirnya membuat banyak pria-pria hidung belang di luar menjadi tertekan, menjadi menambah masalah gitu. Gue ingin sampaikan satu hal yang sebenarnya perlu untuk digarisbawahi. Gue selalu sampaikan, bahkan ke Lisa sendiri gue juga sampaikan, ketika Lisa katakanlah memang benar berhubungan dengan Ridwan Kamil sesuai dengan apa yang dia sampaikan, katakan semua yang dia sampaikan ini benar, kita anggap benar. Lalu pertanyaannya berikutnya adalah, untuk apa dia ketika merasa kecewa lalu dia ungkapkan hal tersebut ke publik? Sementara sejak awal ketika dia berhubungan dengan RK sendiri, dia tahu bahwa RK sudah punya istri, RK sudah punya anak, punya keluarga yang bahagia. Bahkan di sosial media RK sendiri menyampaikan ke ruang publik secara vulgar bahwa dia adalah suami istri yang romantis gitu di depan publik. Lalu ketika dia kecewa, dia ungkap itu ke publik. Ini kan akan membuat potensi keretakan rumah tangga seseorang. Akan ada banyak orang yang merasa sakit hati, akan banyak orang yang merasa sedih gitu ya atas apa yang dilakukan oleh Lisa tersebut. Kita harus menjaga loh perasaannya Ibu Atalia. Kita harus menjaga perasaan anak-anaknya daripada Ridwan Kamil yang tidak tahu menahu, yang tidak berdosa dalam urusan ini, yang tidak mengetahui apa sih sebenarnya hubungan suaminya dengan wanita lain. Nah, ketika ini diungkapkan ke ruang publik, maka akan menjadi satu satu persoalan yang berpotensi untuk menghancurkan rumah tangga orang. Otomatis akan ada timbul rasa kecewa yang begitu mendalam bagi istrinya. Sementara dia sadar betul bahwa ini adalah dia menjadi orang atau pihak ketiga begitu. Dan itu gue udah berkali-kali sampaikan ke publik, bahkan gue juga sampaikan ke Lisa. Gue ingatkan, kamu kenapa tidak mempertimbangkan perasaan daripada Ibu Atalia selaku istri daripada Pak Ridwan Kamil gitu ya. Lalu kenapa kamu nggak pikirkan perasaan anaknya? Tapi kan Lisa berkata lain. Dia sampaikan ke gue bahwa ngapain dia harus kasihan, sementara siapa yang akan kasihan dengan dia dan anaknya, itu yang dia sampaikan kan. Nah, gue justru ingin membalik pernyataan itu. Kalau memang Lisa mengatakan bahwa dia sampaikan ini ke ruang publik, ngapain kasihani orang lain begitu ya. Sekarang pertanyaan gue, kenapa lu nggak kasihan sama anak lu? Ketika lu berada di ruang publik lalu lu menyampaikan kejadian ini secara gamblang, jejak digital itu kan sulit untuk hilang. Otomatis ketika nanti sang anak sudah beranjak dewasa, anak tersebut sudah memiliki lingkungan sosial seperti misalnya di sekolahan atau di pesantren atau dimanapun itu, maka ini akan menjadi satu jejak digital yang akan berpotensi berpengaruh terhadap psikologi anak di dalam lingkungan sosial. Ini harusnya dipertimbangkan oleh Lisa. Sekalipun apa yang dia lakukan mungkin dianggap benar gitu oleh Lisa. Dia ingin menyampaikan sesuatu hal, istilahnya meminta apa yang menjadi haknya, kan begitu. Harusnya ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dulu oleh Lisa. Misalkan
Mungkin pertama kali yang dia harus lakukan adalah dengan memberikan somasi kepada Ridwan Kamil, meminta agar dilakukan tes DNA tanpa masuk di dalam ruang publik untuk memastikan, meyakinkan agar sang anak benar-benar legalitasnya sebagai seorang anak jelas. Sampaikan dulu, berikan dulu somasi, surati secara resmi, hire satu lawyer untuk menyampaikan itu secara offline tanpa mengundang pers begitu banyak, posting di sosial media begitu ya. Nah, lalu setelah lakukan itu, kalau memang tidak ada tanggapan, mungkin opsi ini bisa dijadikan bisa dijadikan jalan berikutnya begitu. Atau mungkin setelah Ridwan Kamil bersedia untuk melakukan tes DNA, ternyata hasilnya anak benar itu adalah anak daripada Ridwan Kamil, maka opsi ini mungkin bisa untuk dilakukan. Bahkan opsi lebih dari ini mungkin bisa dilakukan gitu. Karena adanya bentuk itikat tidak baik seseorang, kan begitu. Pahamilah, dia paham nggak sebenarnya bagaimana cara berpikir seorang laki-laki. Ini gue laki-laki, gue bukan bermaksud untuk membela Ridwan Kamil karena kita sama-sama laki-laki, enggak. Ini hanya etis apa tidak etis. Ketika ini diungkapkan, aib yang diungkapkan tersebut akan mempengaruhi dampak terhadap keluarga dan lain-lain, ini sangat jelas sekali begitu ya. Katakan dia sudah hubungin Ridwan Kamil, tapi kan kita harus paham bahwa psikologi laki-laki umumnya ketika ada satu persoalan yang ada pihak lain menghubungi lalu meminta pertanggungjawaban dan lain-lain, biasanya laki-laki akan berpikir terlebih dahulu bagaimana cara menghadapinya. Dia butuh waktu, ada waktu yang memang harus dia siapkan untuk memikirkan bagaimana solusinya, mempersiapkan mental, bagaimana cara untuk menyampaikan kepada keluarga, menyampaikan kepada istri, menyampaikan kepada anak. Ini kan perlu dipahami. Kalau katakan 8 bulan terlalu lama, kenapa nggak lakukan dengan gugatan? Atau mungkin somasi lah, pakai lawyer lah, pakai advokat untuk kasih kuasa, lalu surati secara resmi, meminta agar Ridwan Kamil bersedia melakukan tes DNA. Kalau memang nggak berhasil, baru ada langkah berikutnya. Sekarang belum ada pembicaraan secara intens, apalagi kita tahu bahwa Ridwan Kamil sedang menghadapi persoalan lain selain daripada urusan peranian-anian ini gitu. Jadi harusnya apa yang dilakukan oleh Lisa mungkin lebih persuasif di awal harusnya. Sangat disayangkan ketika belum apa-apa udah langsung gembar-gembor di mana-mana. Tidak bisa kita sampaikan bahwa Ridwan Kamil benar juga gitu ya. Intinya laki-laki setialah kalian dengan istri, sama kayak gue. Gue itu adalah pria paling setia di muka bumi. Jadi setia aja terhadap istri. Sayangi istri, sayangi keluarga, jangan mencari hal-hal yang aneh-aneh. Kalau memang sudah terlanjur mencari ani-ani, punya orang ketiga. Kalau memang sudah terlanjur, kalau masih bisa disudahi. Kalau seandainya ternyata sudah ada jejak, ya, bukan jejak digital. Kalau memang sudah ada jejak yang sulit untuk dihilangkan, misalnya anak gitu ya, maka pertanggungjawabkanlah gitu ya. Kalau memang itu ragu-ragu entah anak dia atau bukan, ya maka lakukanlah tes DNA. Sebenarnya harusnya memang seorang pria itu melakukan lebih belajar untuk lebih bertanggung jawab. Ketika memang dia sudah melakukan, sekalipun ragu-ragu jangan dihilangkan, ditinggalkan. Sekalipun pada umumnya memang laki-laki itu begitu, laki-laki itu kadang-kadang suka mensepelekan gitu ya. Banyaklah bukan aneh-aneh. Laki-laki ketika berhubungan dengan wanita, dia selalu lemah. Ketika dia lemah, dia bingung dia harus melakukan apa. Itu sebenarnya poinnya. Kayak misalnya gua ketika urusannya dengan kerjaan dan lain-lain, gue tuh bisa menjadi orang yang tanggung jawab. Mungkin belum ditanya, gue udah menanya duluan. Mungkin belum diselesaikan, gue yang menyelesaikan duluan. Gue bisa ngambil keputusan split of second dengan cepat. Tapi begitu urusan dengan perempuan, kadang-kadang kita bingung. Ini harus ngapain? Gue harus gimana? Gue harus melakukan apa? Bagaimana untuk memulai agar segala persoalan yang timbul akibat daripada hubungan dengan seorang perempuan itu kita harus ngapain gitu? Apa duluan? Langkah apa duluan yang harus diambil gitu? Nah ini memang itu yang selama ini terjadi gitu ya di dalam psikologi seorang laki-laki, seorang pria. Maka ya Ridwan Kamil harusnya
sampaikan ke publik kalau memang ini benar ya sampaikan, kalau enggak ya sampaikan juga ke publik. Ya lakukanlah tes DNA gitu ya, nggak perlu harus menunggu putusan atau penetapan pengadilan atau menunggu persetujuan atau atas sepengetahuan DVI Mabes Polri, nggak perlu sampai sejauh itu. Menurut gua adalah kita bicara kemanusiaan aja, lakukan aja. Begitu tes DNA ternyata benar itu anaknya, tanggung jawab. Kalau tidak benar itu anaknya, maka di situ peluang Ridwan Kamil bisa melakukan segala macam upaya hukum untuk seseorang mempertanggungjawabkannya. Nah, ini adalah cara-cara yang paling efektif. Sementara kalau Ridwan Kamil diam 1000 bahasa, tidak melakukan tindakan apapun, justru malah belum apa-apa melaporkan dan lain-lain, tanpa ada istilahnya kejelasan apakah benar yang diucapkan oleh perempuan ini apa enggak begitu ya. Justru menurut gua akan berpotensi blunder jika memang benar itu anaknya. Ternyata kan kita nggak tahu. Kadang-kadang laki-laki kan begitu, pas dia ngerasain enak dia nggak paham kan bahwasanya ini anak gua atau bukan, dia nggak ngeh gitu. Tapi begitu terjadi dia juga nggak bisa buat apa-apa. Makanya intinya kepada laki-laki di luaran sana ya, ini case-nya Ridwan Kamil dan Lisa ini akan menjadi satu pelajaran. Play safe gitu ya, main seaman mungkin gitu. Gak bisa kita ambil kesimpulan sebelum adanya suatu scientific investigation. Belum ada satupun orang yang bisa menerka-nerka bahwa siapa ucapannya yang betul, siapa ucapannya yang salah. Nggak bisa. Jadi intinya kalau memang mau menyelesaikan persoalan ini, satu-satunya jalan adalah tes DNA. Maka kalau Ridwan Kamil mau menyelesaikan persoalan ini, yang nggak perlu harus menunggu penetapan pengadilan, nggak perlu harus menunggu persetujuan daripada Mabes Polri, lakukan secara mandiri, boleh kok. Yang penting kesepakatan antara kedua belah pihak. Lakukan tes DNA, tes, cek, ternyata bukan anaknya, ya sudah, Ridwan Kamil bebas untuk melakukan hak-hak hukumnya, untuk mendapatkan langkah-langkah yang menjadi hak-hak hukumnya. Sehingga bagi gua justru dengan Ridwan Kamil diam, tidak menjawab, tidak melakukan upaya-upaya untuk membuktikan benar atau tidak itu anaknya, maka ini tidak akan selesai. Ini akan ya begini-begini aja. Kalau hanya berharap dari laporannya Ridwan Kamil terhadap Lisa yang terkait dengan pasal pencemaran nama baik, ingat ya, pencemaran nama baik tidak bisa ditahan. Pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak bisa ditahan karena ancaman hukumannya 5 tahun, dan itu akan sangat membahayakan Ridwan Kamil. Ketika orang, ini ya psikologi seorang wanita, apalagi wanita itu lebih bisa dikatakan ya, lebih tega dibandingkan laki-laki loh. Kadang-kadang wanita itu ketika dia sudah apalagi katakan diproses, ditetapkan sebagai tersangka gitu ya, dia bisa nekat loh. Lebih nekat dia daripada kita laki-laki. Ketika dia sudah merasa tertekan, maka dia akan non-stop mungkin untuk memberikan lebih banyak hal lagi sebagai bahan untuk publik, dan itu akan menyusahkan Ridwan Kamil. Maka saran gua harusnya lakukan tes DNA secepatnya, nggak perlu ada penetapan, nggak perlu ada izin atau persetujuan daripada Mabes Polri, lakukan saja. Toh juga kalau memang bukan anaknya daripada Ridwan Kamil, ngapain takut, lakukan aja tes DNA. Ketika sudah tes DNA bukan menguntungkan, nama Ridwan Kamil bersih, nama satu keluarga bersih. Keluarga juga tidak was-was. Kalaupun itu anaknya Ridwan Kamil, tidak memalukan kok. Artinya Ridwan Kamil top chair. Silakan Ridwan Kamil bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan. Kecuali dia setelah tahu itu anaknya, dia tidak bertanggung jawab. Dia tidak bertanggung jawab, maka itu salah. Tapi kalau dia udah tahu itu anaknya lalu dia tanggung jawab, mantap. Itu baru namanya lelaki. Hal-hal seperti itu biasa kok. Sekarang kita pakai nalar kita. Berapa banyak pejabat di Indonesia yang juga punya ani-ani, punya simpanan, punya orang ketiga? Banyak. Pengusaha berapa banyak? Itu bukan lagi hal yang memalukan. Akan menjadi memalukan ketika orang ketiga yang kita selama ini percaya, yang selama ini kita rawat, yang selama ini kita seorang laki-laki penuhi kebutuhannya, akhirnya berpikir untuk mendapatkan lebih dengan cara bersuara, berkoar-koar ke ruang publik yang mengganggu harmonisnya rumah tangga kita. Ini kan yang sebenarnya dihindari oleh para pejabat, pengusaha dan lain-lain.
Sehingga kalau kita mau fair-fairan, hal ini sudah menjadi hal yang biasa. Nggak bisa kita salahkan juga si laki-laki ketika melakukan itu. Kadang-kadang laki-laki ini kan sudah memuncak ya, akhirnya apa aja juga diserobot, ya bisa aja kan begitu. Nah, apa yang ditunjukkan oleh Lisa? Lisa menunjukkan bukti apa? Orang belum tes DNA kok. Dia hanya menunjukkan mungkin feeling kan. Ya, ini kembali lagi yang selalu gue sampaikan, harus secara ilmiah, harus ada scientific investigation terhadap persoalan ini, karena ini kita nggak tahu ya bener apa enggak itu anaknya, nggak ada yang bisa menjamin itu. Jadi cara satu-satunya adalah bukan berkoar-koar di sosmed, bukan berkoar-koar di media, bawa tes DNA. Kita kan nggak tahu, kali aja Ridwan Kamil cuma nyumbang kuping, ya kan, nyumbang telinga atau nyumbang hidung, kan kita nggak paham gitu loh. Ini kan hanya secara ilmiah lah yang bisa mengetahui apakah ini anaknya atau bukan. Jadi kalau hanya berdasarkan keyakinan itu kan boleh saja, sah-sah saja seorang ibu punya keyakinan itu. Tapi ketika ayahnya nggak yakin kan bingung juga, dia kan. Kadang-kadang kan gini, laki-laki bersama dengan seorang perempuan, perempuan ini punya kehidupan yang mungkin terlalu bebas, kehidupan bebas di di dalam pertemanan, pergaulan dan lain-lain. Lalu akhirnya si wanita ini dengan pergaulan dia yang sebegitu luas dan bebas begitu ya, akhirnya si laki-laki menjadi curiga kan, jangan-jangan itu bukan anak gua, jangan-jangan itu anaknya si A, anaknya si B. Ini kan hal yang lumrah dan sudah tidak aneh. Tes DNA itu bukan hal yang memalukan. Kalau di Amerika gitu ya, seorang pasangan gitu, sebuah pasangan ketika mereka ternyata hamil di luar nikah, maka yang dilakukan adalah tes DNA sekalipun sama-sama cinta. Karena ada kehidupan bebas di sana, ada satu pergaulan bebas di sana yang sudah menjadi hal yang lumrah. Jadi tes DNA itu bukanlah hal yang memalukan, tes saja, buktikan. Dengan Ridwan Kamil tes DNA, di situ adalah awal mula daripada persoalan ini. Kalau hanya masih cuap-cuap di sosial media, aduh, itulah cuman bumbu-bumbu aja sih. Ya, menurut gua dengan case-nya Lisa dan Ridwan Kamil ini akan menjadi presiden buruk. Presiden buruk di dalam dunia perani-anian. Ini akan banyak next-nya, ke depannya, yang mana tiba-tiba ani-ani atau orang ketiga yang selama ini menjadi orang ketiga atau menjadi simpanan, wanita simpanan, akhirnya semua pada muncul untuk berkoar-koar, mempermalukan, merusak rumah tangga orang lain. Ini akan sering terjadi. Kalau ini terjadi hari ini, bisa kena ke keluarga kalian, bisa kena ke ayah kalian, ke suami kalian, bahkan mungkin bisa kena ke gua gitu. Ini kan adalah hal yang harusnya jangan sampai terjadi di dalam rumah tangga. Kalau kita bicara bahwa apakah Ridwan Kamil menjadi satu-satunya orang yang melakukan perbuatan itu, tentu saya jamin 1000% tidak. Saya yakin hampir 80% pejabat di Indonesia, pengusaha punya uang melakukan itu. Wawancara gua dengan Cumi-Cumi mungkin belum lama ya, tahun lalu gua pernah sampaikan bahwa yang dicari oleh laki-laki di dunia ini cuma ada 3 hal: harta, tahta, wanita. Wanita itu paling akhir. Ketika orang sudah punya harta, dia akan cari tahta. Ketika dia sudah punya tahta, dia akan cari wanita. Kadang-kadang ada laki-laki yang juga bypass, dia belum punya tahta, dia ada harta saja, dia sudah cari wanita. Jadi sebenarnya ini adalah hal yang lumrah. Orang punya uang, dia lalu mencari wanita sebagai bentuk melampiaskan, untuk menghibur diri, untuk mencari pengalaman baru dan lain-lain. Nah, yang jadi persoalan adalah kalau hari ini kejadian Lisa Mariana dapat merusak rumah tangga seseorang begitu ya, maka besok-besok mungkin akan banyak yang keluar, pejabat-pejabat banyak yang menjadi korban, bahkan mungkin gua juga bisa menjadi korban. Sehingga menurut gua, hai orang-orang yang selama ini menjadi simpanan, yang menjadi orang ketiga, yang menjadi ani-ani, tolong jangan ditiru. Dan kepada laki-laki di luaran sana harus lebih waspada. Lebih waspada, bagaimana tetap jaga komunikasi. Kalau mau ghosting, kalau mau hilang dari wanita itu, pelan-pelan, jangan langsung putus. Karena kalau langsung putus kontak, maka di situ tanda-tanda Anda akan
mengalami suatu kejadian yang apes seperti Ridwan Kamil. Kalau menurut gua kejadian Ridwan Kamil ini cuman apes aja gitu. Karena ini harus ditanya juga kepada ahli paranormal atau Xiong atau apalah begitu ya, yang pakar zodiak gitu. Kenapa Ridwan Kamil mungkin di tahun-tahun ini sedang menghadapi begitu banyak masalah begitu ya. Tapi yang pasti menurut gua kejadian daripada Lisa Mariana dan Ridwan Kamil ini adalah apes bagi Ridwan Kamil. Karena begitu banyak, kenapa Ridwan Kamil yang kena gitu. Gitu sih. Ya ini kejadian ini akan menjadi alat gue nggak katakan bahwa Lisa melakukan pemerasan ya, tapi akan menjadi alat ketika kejadian tersebut ditiru oleh orang lain untuk mendapatkan pundi-pundi. Bisa aja kan nggak hamil lalu ngaku hamil, datang ke rumah merusak rumah tangga orang, apalagi public figure dikenal orang, bercuap-cuap di sosial media, ujung-ujungnya lalu dibayar begitu saja gitu ya. Maka kalau sudah seperti itu, satu-satunya cara untuk menghadapinya ngaku sama istri dan minta ampun. Itu aja sih. Karena biar istri belum apa-apa udah tahu duluan. Jadi kalau istri sudah tahu, otomatis si perempuan begitu bersuara, istri nggak akan marah. Istri pasti akan kalem-kalem aja. Gitu. Jadi intinya jangan sampai Anda menjadi korban daripada ani-ani yang melakukan dugaan pemerasan, upaya-upaya yang diduga memeras yang sampai pada akhirnya merugikan Anda. Dan kepada ani-ani, sudahlah, jadilah ani-ani yang soleha, jadilah ani-ani yang tetap menjaga perasaan keluarga utama daripada sang laki-laki. Kalau dia katakan cuma butuh uang gitu ya, harusnya sih kenapa Ridwan Kamil nggak ngasih aja kalau memang dia ragu-ragu ya. Tapi kalau memang dia yakin itu bukan anaknya, ya cuek aja kalau menurut gua. Kalau memang itu bukan anaknya Ridwan Kamil, nggak usah ditanggepin. Tapi ya poin paling penting adalah tes DNA. Kalau memang itu DNA sudah dites lalu memang betul anaknya Ridwan Kamil, ya kasih uang, clear kan? Untuk bentuk daripada pertanggungjawaban begitu. Apa motif dari Lisa Mariana kita nggak tahu. Bisa jadi ini juga ada tunggangan politik, urusan politik. Kita kan juga nggak paham. Karena Lisa sebegitu tertutupnya, baru mungkin hari ini press con, kan begitu. Dia sebegitu tertutupnya, nggak banyak yang tahu sebenarnya apa sih motif daripada Lisa berkoar-koar. Ditambah lagi kita paham betul bahwa Ridwan Kamil belakangan ini sedang banyak persoalan yang menimpa dirinya. Mulai dari kalah jadi di pemilihan gubernur DKI Jakarta, lalu diperiksa atau digeledah KPK, lalu hari ini muncul lagi. Kita nggak tahu sebenarnya persoalannya apa. Apalagi ada isu seakan-akan bahwa ada satu partai yang kuning ya, si Ridwan Kamil ini adalah orangnya kubunya dari mantan ketua umum yang lama kan begitu. Lalu akhirnya sekarang ada gubernur yang baru, ternyata orangnya ketua umum yang sekarang. Lalu mantan ketua umum yang lama mau disingkirkan supaya tidak ada lagi orang-orang atau jenderal-jenderalnya udah nggak ada, sehingga ada upaya mau menyingkirkan. Ini kan bisa jadi dugaan yang menjadi motif kenapa Lisa akhirnya keluar. Kita nggak tahu ini sebenarnya urusannya apa, kita nggak paham apa motifnya. Gua hanya fokus terhadap persoalan rumah tangga dan ani-ani yang saat ini sedang dialami oleh Ridwan Kamil dan Lisa. Semoga hal yang terbaik, dan ini bukan hal yang heboh, ini bukan hal yang menjadi yang sangat penting sekali untuk dibahas sebenarnya. Ini karena Ridwan Kamil tokoh publik aja, akhirnya orang pada concern melihat itu gitu ya. Tapi kalau kita lihat secara menyeluruh, sebenarnya urusan ini juga sebenarnya sering terjadi kok di dalam rumah tangga. Beda saja mungkin kalau ini yang kali ini kena namanya Ridwan Kamil, mungkin yang sebelumnya yang kena namanya Om Burhan, kan kita nggak paham kan begitu. Jadi ya sudahlah, kita fokus saja. Kalau memang Ridwan Kamil memang niat mau menyelesaikan dan menyudahi persoalan ini supaya tidak berlarut-larut dan tidak menjadi satu persoalan hukum, atau Ridwan Kamil ingin menjaga harkat dan martabat keluarganya, maka tes DNA secara mandiri. Gak perlu tunggu yang namanya penetapan pengadilan, tidak perlu nunggu keputusan atau persetujuan dari Mabes Polri. Kalau ditanya apa sih yang harus dilakukan oleh Bu Atalia kepada Ridwan Kamil untuk mengatasi persoalan ini, kita paham bahwa Bu Atalia pasti mengalami shock, kaget, sakit hati, kecewa,
begitu banyak rasa yang negatif yang mungkin dialami oleh Bu Atalia. Kita memahami persoalan itu. Sebenarnya kalau saran gua boleh saran kepada Bu Atalia gitu. Tetap jaga keutuhan rumah tangga. Tetap tunjukkan nilai-nilai romantisme dengan Ridwan Kamil di ruang publik. Maka Ani-Ani akan terhempaskan dengan sendirinya gitu. Dia tetap bahagia saja dengan keluarganya. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan khilaf. Dan itu adalah hal yang wajar. Laki-laki mana sih yang nggak pernah khilaf? Cuma ada dua jenis laki-laki. Ketahuan apa nggak ketahuan. Udah itu aja. Selama ini yang dia kelihatan baik gitu ya. Ada tetangga gua di sini juga hal yang serupa terjadi kan. Dia sangat mesra dengan istrinya. Ujung-ujungnya ketahuan juga kan main perempuan. Ini hanya perkara tahu apa tidak tahu. Kalau tidak tahu, anggap saja tahu tapi pura-pura tidak tahu. Jadi menurut gua udahlah, kalau tahu ya udah pura-pura nggak tahu aja. Jangan kita akhirnya menyiksa diri kita, jangan menyiksa keluarga kita. Gua tetap mendukung agar tes DNA tetap dilakukan, tetapi tetap jaga keutuhan rumah tangga apapun hasilnya. Kalau memang itu bukan anak daripada Ridwan Kamil, lakukan upaya hukum untuk menegakkan atau menjunjung tinggi martabat, harkat dan martabat keluarga. Tapi kalau itu anaknya Ridwan Kamil, tanggung jawab. Biayain sampai dia sekolah, sampai dia dewasa. Maka Ridwan Kamil tetap akan top. Tetap akan menjadi pria yang baik, pria sejati. Pria yang bertanggung jawab atas perbuatannya. Gitu. Kalau menurut gua, Lisa harusnya menggunakan hak-hak hukumnya sekarang. Kalau memang dia merasa apa yang dia sampaikan itu adalah benar, maka buat permohonan penetapan di pengadilan negeri. Yang mana permohonan tersebut meminta agar pengadilan memberikan satu penetapan atau bentuknya adalah surat perintah atau gugat mungkin secara keperdataan terhadap Ridwan Kamil, memerintahkan agar kedua belah pihak melakukan tes DNA. Itu adalah hal yang positif, hal yang baik, tanpa harus berkowar-kowar dengan mempertimbangkan perasaan keluarga daripada Ridwan Kamil. Karena begini, kalau Lisa tidak melakukan itu, akan berdampak hukum bagi Lisa juga. Kenapa? Gini aja, katakan benar itu anaknya anaknya Ridwan Kamil pun, Bu Atalia bisa melaporkan. Bu Atalia bisa melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan bagi kedua belah pihak. Artinya Ridwan Kamil dan Lisa keduanya berpotensi untuk dipidana. Sehingga menurut gua, Lisa, saran gua untuk lebih baik melakukan satu langkah-langkah hukum yang konkret agar selesai. Agar ini bukan menjadi sebatas hiburan. Sekalipun gua paham dengan Lisa melakukan itu akhirnya endorse banyak masuk ke Lisa, tapi lebih baik lakukan langkah-langkah hukum yang konkret agar ada kejelasan, agar anak Lisa juga mendapatkan hak-haknya. Kalau kira-kira bukan anaknya Ridwan Kamil, maka mulai berpikir lagi siapa ayah daripada anak itu. Kan itu. Ini kan sebenarnya program sedang mencari ayah daripada anak. Itu kan sebenarnya.